Kami menilai ada upaya untuk menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti. Terlihat petugas melakukan kekerasan terhadap 4 orang yang masih hidup, memerintahkan jongkok dan tiarap. Terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian juga ditemukan tewas. Komnas HAM beberkan semuanya. 4 laskar dibantai polisi demi hilangkan jejak dan bukti otentik. Dua sisi dunia kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Tak masuk akal, rebut senjata petugas, Refli duga 4 laskar FPI sengaja dibunuh untuk hilangkan bukti. Gelora.com. Ada 4 setidaknya temuan tim advokasi. Yang pertama terkait dengan sidik jari yang kata kepolisian tidak ditemukan. Padahal menurut pandangan kami jelas sekali masih tertinggal sidik jari dari pelaku. Yang pertama, terdapat 4 anggota FPI yang masih hidup dan diturunkan dari mobil ke jalan. Terdapat 2 orang yang diduga telah meninggal dengan 1 duduk di mobil dan 1 telah diturunkan ke jalan. Terlihat luka yang diduga merupakan luka tembak. 3, terlihat darah di jalan di depan salah satu warung di rest area KM 50. Terlihat petugas melakukan kekerasan terhadap 4 orang yang masih hidup, memerintahkan jongkok dan tiarap. Yang kedua, ada CCTV yang tidak ditampilkan seluruhnya. Pengambilan CCTV di salah satu warung dan perintah penghapusan dan pemeriksaan handphone masyarakat di sana. Kelima, terlihat beberapa bukti yang ditaruh di meja salah satu warung oleh petugas. Keenam, terlihat 4 orang hidup dimasukkan ke mobil lewat pintu belakang dan samping tanpa diborgol. Ketujuh, terdengar perintah petugas untuk menghapus rekaman dan memeriksa handphone. Ke-8, terdengar penjelasan petugas kepada khalayak di situ bahwa peristiwa ini terkait narkoba dan juga terdengar terkait terorisme. Ke-9, terdapat sejumlah petugas yang telah berada di area KM 50 sejak pukul 8 malam. Ke-10, terlihat beberapa mobil antara lain mobil Spin, Avanza, Xenia, mobil towing dan mobil Land Cruiser. Berikutnya nomor 5, bahwa didapat fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dari hasil analisa rekaman CCTV dan analisis rekaman percakapan voice note. Berikutnya bahwa di KM 50 Tol Cikampek 2 anggota Lexus ditemukan dalam kondisi meninggal, sedangkan 4 lainnya masih hidup dan dibawa dalam keadaan hidup oleh petugas kepolisian. Terdapat pula informasi di KM 50 terdapat pula informasi adanya kekerasan, pembersihan darah, pemberitahuan bahwa ini kasus narkoba dan terorisme, pengambilan CCTV di salah satu warung dan perintah penghapusan dan pemeriksaan handphone masyarakat di sana. Teridentifikasi sejumlah kendaraan roda 4 yang diduga melakukan pembentutan terhadap MRS dan rombongan sejak dari kawasan Sentul, Bogor hingga tanggal 7 Desember dini hari dengan detail keterangan sebagai berikut. Antara lain, Avanza hitam dengan nomor polisi B1739 PWK, Avanza warna silver dengan nomor polisi B1278 KJD, mobil petugas dengan nomor polisi B1542 POI, terus Avanza warna silver dengan nomor polisi K9143 EL, Xenia warna silver dengan nomor polisi B1519 UTI, terus Land Cruiser ini nomornya belum teridentifikasi. Land Cruiser gede ini sendirian, gede, jadi mendapatkan perhatian baik dari saksi maupun dari pihak yang lain. Terus bahwa benar kendaraan jenis Avanza Silver K914EL Xenia B159 UTI dan B1542 POI serta Land Cruiser diakui sebagai kendaraan petugas polisi yang pada tanggal kejadian sedang melakukan pembuntutan terhadap MRS. Kalau yang Land Cruiser itu terakhir saja, dia datang keterangannya datang cuman pendek, dia nggak terekam dalam CCTV juga. Terus sedangkan untuk kendaraan jenis Avanza B1739 PWK
dan B1278 KJD yang menurut keterangan saksi dan hasil identifikasi rekaman CCTV serta analisis rekaman percakapan terlihat aktif dalam pembuntutan terhadap rombongan MRS. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyimpulkan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan pihak kepolisian terhadap 4 laskar FPI hingga tewas di kilometer 30 Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember lalu. Menanggapi itu, pakar hukum tata negara Refli Harun mengaku tidak kaget mendengar pengakuan Komnas HAM. Menurutnya, sejak awal telah terlihat sejumlah keganjilan yang dipertontonkan kepolisian, misalnya ada rekonstruksi kejadian. Dari awal kita pikir logik thinking terhadap 4 laskar itu, jika kita pegang rekonstruksi yang dilakukan Mabes Polri memang agak tidak masuk akal. Bagaimana mungkin 4 orang dalam penguasaan petugas tiba-tiba hilang nyawa semuanya? Ini menjadi persoalan yang paling besar. Refli menduga 4 laskar FPI sengaja dibunuh untuk menghilangkan bukti dan saksi. Sebab sangat tidak masuk akal jika polisi menyebut keempat anggota FPI itu merebut senjata petugas. Logika yang paling mudah adalah mereka memang sengaja dalam tanda kutip sengaja diselesaikan agar kemudian tidak ada lagi bukti-bukti selanjutnya. Karena agak susah kita mau menerima logika bahwa mereka mau merebut senjata petugas, maka keempatnya mati ditembak. Jadi ada sebuah persoalan jika kita mau menerima rekonstruksi dari Polri. Dia mengatakan kesimpulan Komnas HAM merupakan sebuah kesimpulan yang sangat masuk akal. Lebih lanjut, Refli Harun berharap Komnas HAM bisa membuka insiden ini lebih jauh agar bisa diketahui pasti aktor yang mendesain pembunuhan itu. Apakah insiden ini by design atau by accident? Karena jika by design tidak hanya soal pelaku di lapangan, tapi siapapun yang melakukan desain itu tidak boleh menunjuk institusinya. Tapi jika ada by design yang dilakukan sekelompok orang, maka by design itu harus dibongkar. Diketahui Komisioner Pemantauan atau Penyelidikan Komnas HAM Muhammad Khairul Anam mengatakan pihaknya merekomendasikan beberapa hal. Pertama, peristiwa tewasnya 4 anggota Laskar FPI masuk kategori pelanggaran HAM. Oleh karena itu, direkomendasikan kasus ini harus dilanjutkan dengan proses hukum dengan hukum pidana untuk mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan demi keadilan. Proses hukum tidak boleh dilakukan internal, harus peradilan umum. Harus dilakukan pendalaman penegakan hukum terhadap orang-orang yang ada dalam mobil Avanza hitam B17 dimasukkan BWI dan Avanza Silver B1278 KGB. Begitulah terangnya. Dan bukan sekedar pelanggaran HAM. Oleh Dr. Heru Setio, staf pengajar dan advokat HAM, alumnus program Master HAM di Northwestern University, Chicago, USA, dan Dr. HAM dari Manila University. Catatan untuk unlawful killing terhadap 6 laskar FPI. Akhirnya Komnas HAM melansir hasil penyelidikannya terkait insiden antara polisi dan laskar FPI pada 6-7 Desember 2020 yang menewaskan 6 anggota laskar FPI di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Hasilnya, Komnas HAM menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dan unlawful killing yang terjadi di luar hukum terhadap tewasnya 4 anggota laskar FPI di tangan polisi. Sedangkan untuk 2 tewasnya anggota laskar tidak disebutkan secara khusus sebagai unlawful killing oleh Komnas HAM. Sebenarnya, tanpa investigasi Komnas HAM pun, publik dapat menduga bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Karena dalam insiden itu, ke-6 korban yang ditembak mati bukanlah berstatus sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, ataupun sebagai target operasi dari kepolisian. Mereka sedang menjalankan tugas pengawalan terhadap Habib Rizik Syihab. Bisa jadi gaya pengawalan yang mereka lakukan adalah berlebihan, namun tindakan polisi untuk menembak mati juga adalah sesuatu tindakan yang melanggar HAM dan melanggar hukum. Dapat disebut unlawful killing, pembunuhan yang tidak legal, dan extrajudicial killing, pembunuhan yang di luar mandat pengadilan. Apalagi keterangan yang diberikan kepolisian adalah keterangan sepihak. Ke-6 korban tak dapat dimintai konfirmasinya karena mereka sudah tewas. Maka pernyataan polisi bahwa tindakan tersebut adalah tegas dan terukur harus dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Istilah unlawful killing bermakna pembunuhan terhadap manusia dengan cara yang melawan hukum. The killing of a human being in a manner contrary to the law, as murder, manslaughter. Sementara istilah extrajudicial killing atau istilah lain extrajudicial execution, extralegal killing adalah pembunuhan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang bukan merupakan bentuk sanksi hukum, bukan bagian dari proses pengadilan yang sah,
the killing of a person by governmental authorities without the sanction of any judicial proceeding or legal process. Sedangkan pelanggaran HAM menurut definisi dari Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat orang, yaitu aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian membatasi dan atau mencatut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan pengertian di atas, paling tidak hak yang telah dilanggar oleh pihak kepolisian adalah hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan yang kejam dan penghilangan nyawa. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Sementara itu, pasal 33 yang sama menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa, senada dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 apabila kita merujuk pada Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, International Covenant on Civil and Political Rights, yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, paling tidak ada beberapa hak yang dilanggar dalam insiden tersebut, antara lain hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak atas keamanan pribadi. Pasal 6 dari ICJPR menyebutkan bahwa every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life. Kemudian pasal 7 ICJPR menyebutkan bahwa no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation. Serta pasal 9 dari ICJPR menyebutkan bahwa everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such ground and in accordance with such procedure as are established by law. Maka senada dengan temuan Komnas HAM, sudah pada tempatnya apabila unlawful killing yang dilakukan oknum kepolisian itu bisa dilanjutkan dengan proses hukum yang adil, imparsial, dan bebas dari intervensi kekuasaan. Terhadap para tersangka pelakunya, keadilan harus ditegakkan. Cita dan citra negara hukum yang menempatkan rule of law sebagai panglima harus dibuktikan. Para korban dan keluarganya juga mesti mendapatkan hak-haknya sebagai korban sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang berlaku di Indonesia. Masuk dalam kerangka ini adalah menelusuri sekiranya yang terjadi dalam insiden tersebut adalah tidak sekedar pelanggaran HAM, namun juga pelanggaran HAM berat, seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran HAM berat yang berpotensi terjadi pada kasus tersebut adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, dan seterusnya. Apabila penyelidik pelanggar HAM berat menjumpai fakta bahwa yang terjadi dalam kasus tersebut adalah pelanggaran HAM berat, tentunya rezim pengadilan HAM pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000-an yang berlaku. Semoga negara dan aparat penegak hukum dapat menyelesaikan kasus ini dengan adil dan imparsial, bebas dari intervensi kekuasaan, serta menempatkan rule of law sebagai panglima. Sesiapa yang bersalah berdasarkan fakta di persidangan haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal. Tak cukup hanya dengan mengatakan bagian dari tindakan yang tegas dan terukur. Lalu hak korban dan keluarganya harus dilindungi dan diakomodasi. Mereka memang telah tewas, namun hak mereka dan keluarganya tidak lantas terhilang. Dan janganlah sekali-sekali kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil.
berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Ma'idah 8.